berjanji kepada orang lain, atau di mana satu orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Jadi ada dia saling berjanji untuk melakukan satu hal, atau satu orang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan satu hal. Artinya apa? Perikatan ini dilakukan oleh dua orang, ada satu hal yang diperjanjikan di situ itu. Nah, ini perjanjian seperti. Nah, kalau kita lihat dalam buku ketiga KUH Perdata itu, kalau kita lihat skemanya seperti ini, ada bagian umum, ada bagian khusus. Bagian umum itu di bab 1 dan bab 4. Dia itu dimulai dari pasal 1233 sampai 1456. Nah, itu bagian umumnya. Bagian khususnya itu di bab 35 sampai dengan 18. Itu di pasal 1457 sampai 1864. Nanti silakan dibuka ya. Makanya kemarin saya sarankan untuk memiliki buku KUH Perdata ini untuk menyelesaikan, untuk mendalami pasal-pasal ini. Dilihat sendiri nanti mana bagian umum dan mana bagian khususnya. Bagian umum ini merupakan sumber perikatan, prestasi, syarat sahnya perikatan, wan prestasi, keadaan memaksa, resiko sampai dengan hapusnya perikatan. Nah, ini adalah bagian-bagian umumnya. Ya, bagian khususnya itu nominat, ada khusus, ada 15 jenis perjanjian. Nah, ada juga inominat, itu adalah perjanjian-perjanjian umum. Ini bisa dibuat sendiri perjanjiannya. Ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang sistemnya terbuka. Ini diatur dalam 1319. Nah, maksudnya gimana sih, Pak? Nah, maksudnya begini. Jadi perjanjian khusus itu ada yang sifatnya nominat. Nominat itu jenis perjanjiannya sudah baku, misalkan sudah ada, misalkan jual beli, sewa menyewa. Kalau jual beli itu berarti tukar menukar barang dengan ini, barang dengan uang gitu kan ya. Nah, kalau tukar menukar barang dengan barang gitu kan ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ustadz, tadi inominat itu apa? Gimana Ustadz? Inominat ya. Jadi kalau perjanjian itu ada dua jenis. Bentar, maaf. Jadi kalau yang nominat itu bentuk dan jenis perjanjiannya sudah sudah didefinisikan. Kalau nominat itu belum terdefinisikan. Yang terdefinisikan itu apa, kayak jual beli, sewa menyewa gitu kan ya. Itu ada sudah ada lah ini bentuknya. Nah, terus yang nominat itu apa? Nominat ya perjanjian yang kita bikin sendiri yang belum ada ya, belum ada dalam perjanjian itu. Misalkan apa? Perjanjian franchise misalkan. Terus misalkan sewa merek misalkan gitu kan ya. Perjanjian-perjanjian yang belum ada di dalam perjanjian utama itu, nanti perjanjian yang kita kita bikin sendiri ya, kita ciptakan sendiri, itu masuk dalam perjanjian nominat. Perjanjian nominat itu sudah ada dalam KUH Perdata. Nanti silakan dilihat di 1457 sampai 1864. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh buka YouTube ya? Ada? Kalau nggak ada kita lanjutin. Berikutnya adalah sumber hukum perikatan. Sumber hukum perikatan ini ada beberapa sumber ya. Jadi sumber utamanya itu ada dua.
ya perikatan itu lahir karena persetujuan ataupun karena undang-undang. Ini diterangkan dalam 1233. Artinya apa? Perikatan itu lahir dia karena undang-undang, itu berarti dia dilahirkan karena adanya aturan. Sedangkan kalau perikatan itu berarti karena ada persetujuan. Nah, perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang dan sebagai akibat perbuatan orang. Nah, ini diatur dalam pasal 1352. Silakan nanti dibuka di KUH Perdata pasal 1352. Silakan dibaca ya. Nah, sedangkan yang lahir dari undang-undang ini bisa dibagi karena undang-undang saja atau dengan perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terlebih dari perbuatan halal, dari perbuatan melanggar hukum. Artinya apa? Dari sini nanti lahirlah konsekuensi dari undang-undang ya, undang-undang. Misalkan apa perikatan lahir dari undang-undang itu? Misalkan kita harus menjaga ketertiban umum, misalkan dengan tetangga. Nah, misalkan kita tidak boleh merusak lingkungan misalkan ya. Itu perikatan yang lahir karena undang-undang. Jadi misalkan kita bikin kolam renang, di samping temboknya tetangga. Akhirnya temboknya rubuh gitu kan ya. Maka tetangga boleh menggugat kita. Ya. Kenapa? Kita nggak ada hubungan sama dia gitu kan. Nah, meskipun nggak ada hubungan sama dia, ada undang-undang HO, bebas dari gangguan, ada juga undang-undang mengenai bangunan itu kan ya. Sehingga dalam kondisi seperti itu, orang yang temboknya roboh bisa menggugat mereka yang bikin kolam tadi itu. Nah, ini contoh sumber hukum yang terjadi dari undang-undang karena perbuatan manusia. Nah, perbuatan manusia itu ada perbuatan halal dan perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan halal 1354, 1359, perbuatan melawan hukum 1365. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, jadi tadi itu beberapa perikatan yang lahir karena undang-undang ya. Kemudian kita akan masuk ke kontrak nominat. Tadi yang ditanyain, kontrak nominat dalam bahasa Belanda dinamakan benom overkomst, yang artinya sebagai perjanjian yang memiliki nama sendiri. Ya, tadi saya sampaikan, dia perjanjian sudah disebutkan dalam KUH Perdata, jual beli, sewa menyewa, gitu kan. Jenis kontrak yang nominat merupakan kontrak yang sudah dikenal dalam KUH Perdata. Jenis kontrak nominat diatur dalam ketentuan pasal bab 5 sampai dengan bab 17 KUH Perdata di buku 3. Nah, ada 15 jenis kontrak nominal yang diatur dalam KUH Perdata. Ini adalah jenisnya. Ini pertama jual beli ya. Diatur di bab 5 buku ketiga KUH Perdata.
Nah, di situ nanti kamu tolong dicari definisinya ya apa itu. Nanti kalau keluar ujian biar bisa jawab. Apa sih jual beli itu? Apa bedanya jual beli dengan tukar menukar? Ya, tukar menukar di bab 6 buku ketiga KUH Perdata. Ada sewa menyewa yang diatur dalam bab 7 buku ketiga KUH Perdata. Ada lagi perjanjian kerja yang diatur dalam bab 7A buku 3 KUH Perdata. Ada juga mengenai perseroan perdata diatur dalam bab 8 buku 3 KUH Perdata. Kemudian ada badan hukum yang diatur dalam bab 9 KUH Perdata di buku 3. Ada penghibahan yang diatur dalam bab 10 KUH Perdata. Ada juga penitipan barang yang diatur dalam bab 11 buku 3 KUH Perdata. Pinjam pakai diatur dalam bab 12 buku 3. Ada juga mengenai pinjam pakai barang yang habis pakai diatur dalam buku ke-14 di buku 3 bab 14 bab ke-13 di buku 3. Apa bedanya pinjam pakai dan pinjam pakai habis? Ini juga nanti silakan dilihat di definisinya masing-masing. Kalian harus bisa membedakan apa itu pinjam pakai dan pinjam pakai habis. Ya. Bunga tetap atau bunga abadi diatur dalam bab 14 buku 3 KUH Perdata. Persetujuan undang-undang diatur dalam bab 14 buku 3 KUH Perdata. Pemberian kuasa khusus yang diatur dalam bab 3 bab 14 buku 3 KUH Perdata. Ada juga penanggungan utang yang diatur dalam bab 12 buku 3 KUH Perdata. Perdamaian yang diatur dalam ketentuan pasal 1851 KUH Perdata. Nah, ini detailnya silakan dilihat apa definisinya dan apa perbedaan masing-masing. Ya. Sedangkan kontrak innominat adalah kontrak yang ada dalam kehidupan masyarakat namun tidak dikenal KUH Perdata. Artinya kontrak ini adalah inovasi atau improvisasi yang dilakukan di masyarakat dan dia tidak disebutkan dalam KUH Perdata. Tumbuhnya kontrak innominat karena ada kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan 1338. Jadi di 1338 itu kan ada asas kebebasan berkontrak kan. Jadi semua orang bebas membuat jenis kontrak kayak apapun. Jadi kalau nanti kalian sudah lulus bekerja di korporasi, hati-hati dengan jangan mengerjakan sesuatu hanya copy paste aja. Misalkan perjanjian jual beli rumah, gitu kan? Ya udah dia apa namanya itu secara umum, jadi dia secara umum. Jadi jangan sampai kita ini nantinya apa ya keluar dari pakem-pakem yang ada. Jadi kalau innominat itu kehidupan di masyarakat diimplementasikan tapi dalam KUH Perdata nggak ada. Misalkan franchise nggak ada di situ. Nah nanti kalau kalian sudah keluar jangan cuma sekedar copy paste dari punya orang. Nanti kelihatan di situ ya. Jadi kita harus tahu pakemnya innominat ini apa saja itu kan ya. Biar tidak sekedar nyontok dari orang. Karena nanti improvisasi atau bagaimana kedalaman dari masing-masing kontrak itu tergantung dari kita gitu kan ya. Nah, asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan bagi setiap orang untuk memilih untuk membuat kontrak ya. Kebebasan berkontrak membuat dan tidak membuat berkontrak, kebebasan untuk menentukan isinya, kebebasan menentukan syarat perjanjiannya, kebebasan menentukan subjeknya, kebebasan menentukan bagaimana penerapan asasnya, serta kebebasan sebebas-bebasnya untuk menyusun dan merumuskan isi kontrak. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah kita bebas merumuskan bentuknya, kontrak, jenis kontraknya, sampai dengan isi dari kontrak tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada saya Pak, bertanya Pak. Iya. Izin bertanya mengenai innominat. Apakah perjanjian innominat itu harus harus tunduk pada ketentuan KUHP Perdata atau seperti apa Pak?
Bentar. Apakah perjanjian apa tadi? Ya, izin mengulangi Ustaz. Apakah perjanjian innominat tadi itu harus tunduk pada ketentuan KUHP Perdata atau seperti apa, Pak? Oh, enggak. Jadi prinsip-prinsipnya aja yang ngikutin. Jadi isinya enggak. Jadi innominat itu berarti perjanjian yang dia tidak diatur KUH Perdata, pasti dia nggak diatur gitu kan ya. Nah, prinsip-prinsipnya yang ikut, misalkan prinsip apa? Prinsip pacta sunt servanda. Artinya apa? Perjanjian itu mengikat seperti undang-undang gitu kan ya. Jadi meskipun jenis perjanjiannya tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi ketika dia disepakati para pihak, maka dia akan apa namanya itu? Akan tunduk seperti undang-undang. Yang kedua, misalkan asas kebebasan berkontrak ya. Itu kan prinsipnya di KUH Perdata di 1338. Maka apapun isinya masing-masing bebas menentukan. Masing-masing bebas menentukan. Silakan yang lain. Jadi nanti kalau masuk korporasi, kalian akan banyak sekali jenis-jenis perjanjian yang itu tidak ada dalam KUH Perdata. KUH Perdata kan hanya ada 15 jenis tadi itu kan ya. Nah, nanti kan banyak sekali jenis-jenis perjanjian yang lain ya, franchise dan lain sebagainya itu kan yang nggak ada di KUH Perdata gitu kan, nggak ada di KUH Perdata, sehingga kalian harus banyak-banyak improvisasi gitu kan, sehingga ketika nanti buat perjanjian tidak sekedar nyontoh atau copy paste dari orang lain gitu kan. Nah, itu bagaimana isinya tergantung dari kebutuhan lapangan, kebutuhan perjanjiannya itu untuk apa gitu kan ya, tergantung dari situ. Silakan pertanyaan lain. Kalau nggak ada, kita lanjutin. Itu 15 jenis yang tadi itu adalah kontrak-kontrak nominat yang ada di KUH Perdata. Sekarang kita akan membahas mengenai kontrak inominat ya. Kontrak inominat adalah kontrak yang ada dalam kehidupan masyarakat tapi tidak dikenal dalam KUH Perdata. Nah, ini timbul karena asas kebebasan berkontrak ya. Tadi itu bebas-bebasnya ya. Nah, kontrak inominat itu contohnya apa? Misalkan kontrak inominat itu sewa beli atau hire purchase. Nah, di sini ada dua jenis atau dua tahap perbuatan hukum. Pertama adalah sewa dan yang kedua adalah beli. Jadi ini adalah model baru. Kalau di KUH Perdata kan adanya hanya sewa sendiri, beli sendiri gitu kan ya. Ada sewa menyewa, ada jual beli. Nah, ini ada hire purchase, itu untuk sewa beli ya. Sejauh ini tidak ada peraturan yang mengatur mengenai perjanjian sewa beli ya. Peraturan yang mengatur sewa beli ini adalah keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi nomor 80 tahun 1980 tentang kegiatan usaha sewa beli dengan angsuran sewa dengan telah menyangkut peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2005. Nah, ini sewa beli itu maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah orang membeli barang tetapi dia sekaligus menyewanya. Maksudnya gimana ya? Maksudnya gini, saya beli ruko,
Saya beli ruko misalkan harganya 1 miliar, saya beli ruko rawingkit 1 miliar. Tapi saya cuma punya uang 500 juta. 500 juta, berarti masih kurang 500 juta kan ya. 500 juta, kurang 500 juta ini, maka terus saya kongsian misalkan sama Bang Muamalat. Bang Muamalat itu memberikan kontribusi modal 500 juta juga. Artinya apa? Artinya setiap bulan nanti saya harus membayar ongkos sewa ruko tadi gitu kan ya kepada Bank Muamalat, sekaligus saya ngangsur gitu kan ya dari pembelian tadi gitu kan ya, sehingga nanti lama kelamaan misalkan 10 tahun itu ruko tadi menjadi milik saya. Jadi posisi di situ ada posisi sewanya. Nah, posisi sewanya misalkan rukonya tadi itu harganya 1 miliar itu kalau disewakan taruhlah misalkan per tahunnya 100 juta misalkan. Nah itu nanti dari 100 juta itu nanti kan saya sebagai pengguna saya nyewa barang di situ itu. Nah itu nanti hasil penyewaannya nanti dibagi dua juga antara saya dengan Bank Muamalat gitu kan ya. Jadi saya nanti ke Muamalat membayar per bulan itu antara di dalam tagihannya itu adalah tagihan sewanya dan juga tagihan angsuran saya ke Bank Muamalat. Paham di sini ya? Nah, terus yang kedua itu misalkan contoh lain adalah sewa guna atau leasing. Sewa guna itu kegiatan pembiayaan atau penyediaan barang modal sewa guna dengan opsi ya, ataupun sewa guna tanpa opsi. Digunakan untuk penyewa guna usaha dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Leasing ya, leasing mobil, leasing sepeda motor. Nah, ini masuk di sini nih. Ada pertanyaan tentang inominat? Oke, kalau nggak ada kita akan lanjutin pengertian mengenai kebebasan pengertian mengenai kontrak, mengenai perikatan ya. Buku 3 menganut asas mengenai kebebasan berkontrak di 1338. Artinya apa? Semua orang boleh memilih jenis kontrak apapun yang dilakukan, boleh menentukan apapun isinya dan bagaimanapun bentuknya. Nah, sistem yang telah terbuka. Jadi buku 3 ini hanya sebagai buku pelengkap unfolded reh. Artinya apa? Artinya bahwa aturan-aturan yang ada di hukum itu hanya sebagai pelengkap saja. Ini yang ditanyakan tadi itu apakah akan tunduk pada undang-undang ini? Enggak. Jadi dia hanya sebagai pelengkap saja. Maksudnya pelengkap itu apa? Maksudnya adalah memberikan pengawasan atau memberikan pengaturan yang belum diatur di situ itu. Jadi misalkan tadi bahwa kontrak itu kekuatannya mengikat seperti undang-undang gitu kan ya, fakta sunt servanda gitu kan ya, isinya bebas ditentukan dan seperti itu. Nah dia hanya sebagai pelengkap saja. Kemudian sistemnya terbuka, artinya memberikan kebebasan pada pihak dalam menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian. Seperti tadi saya jelaskan ya, mau dibentuk apapun bentuk perjanjiannya, isinya apa, macamnya terserah semua. Nah, untuk mengadakan perjanjian akan tapi isi selain tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, ketertiban umum dan harus memenuhi syarat sesuai perjanjian. Artinya apa? Kebebasan yang ada ini sifatnya tidak mutlak. Artinya tidak mutlak itu apa? Dia tidak boleh melanggar 3 hal. Pertama, tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Dan yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Maksudnya apa? Misalkan perjanjian mengatur mengenai distribusi ganja. Wah, itu nggak boleh gitu kan ya. Nah, karena itu bertentangan dengan undang-undang gitu kan ya. Misalkan perjanjian tentang marketing prostitusi misalkan, nggak boleh bertentangan dengan kesusilaan.
Nah, juga misalkan mengatur perjanjian mengatur mengenai ini pemasangan terop di tengah jalan misalkan, itu juga nggak boleh. Misalkan saya nyuruh vendor untuk nutup jalan misalkan ketika saya bikin acara, nah ini nggak boleh karena mengganggu ketertiban umum. Nah ini yang harus diperhatikan bahwa asas kebebasan berkontrak di pasal 1338 ini tidak sepenuhnya mutlak, tetapi terbatas pada 3 aspek ini. Nah, hal lain tentunya juga kita harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian apa? Ya misalkan yang yang melakukan perjanjian itu tidak dalam pengawasan atau dalam kurator, dan dipilotkan misalkan, sudah cakap ya, sudah cukup umur dan lain sebagainya. Syarat sahnya perjanjian harus terpenuhi di sini. Kemudian prestasi. Tadi kan disampaikan perjanjian itu apa? Untuk memenuhi prestasi. Nah, prestasi itu apa? Barang suatu yang dapat dituntut sebagai sebuah objek perikatan. Jadi apapun yang sebagai objek perikatan, dia bisa dilakukan tuntutan atas objek itu, itulah yang disebut dengan prestasi. Prestasi itu contohnya apa? Ya, misalkan kalau jual beli dia harus menyerahkan barang yang dijual belikan. Oh, jual beli mobil, maka prestasinya harus menyerahkan mobilnya, gitu kan? Ya. Misalkan perjanjian perburuhan, oh maka dia harus bekerja, gitu kan ya? Prestasinya dalam bentuk kerja. Nah ini bentuknya pertama ini prestasi itu memberikan sesuatu to given, ada di 1235 KUH Perdata dan 499 KUH Perdata kayak tadi itu, jual beli harus menyerahkan mobil, harus menyerahkan motor ya, to given ya. Terus yang kedua itu tudun ini melakukan sesuatu kayak tadi perjanjian perburuhan ya. Misalkan apa, buat rumah, buat jalan misalkan gitu kan ya, mengerjakan suatu pekerjaan. Yang ketiga untuk tidak berbuat sesuatu, ini din. Kok ada apa perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu? Ya ada gitu kan ya. Misalkan contohnya apa? Misalkan perjanjian merek ketika kita sudah menyerahkan merek itu, kita tidak akan menggunakan merek itu gitu. Nah, perjanjian misalkan rahasia dagang misalkan, ketika kita sudah menyerahkan sebuah rahasia dagang misalkan mengenai resep masakan misalkan, nah kita tidak akan menggunakan itu ketika sudah dijual ke orang lain resep masakan itu. Misalkan perjanjian pada nominat misalkan pemesanan ini ya, misalkan apa namanya, software ya. Nah, ketika sudah diserahkan maka dia tidak boleh ngotak-ngatik, tidak boleh merubah dan lain sebagainya. Nah ini 3 jenis apa saja yang termasuk dalam prestasi. Ya. Nah sifat prestasi itu apa? Sifat prestasi itu ada 5. Pertama dia harus tertentu. Ya ini apa barangnya, mobil atau apa, pekerjaan apa gitu kan ya. Yang kedua harus mungkin. Misalkan ya nggak mungkin apa jual matahari, waduh ini gimana cara jual matahari gitu kan ya, jual petir misalkan, ini kan nggak mungkin gitu kan ya. Jadi apa yang dijadikan prestasi harus mungkin. Yang kedua diperbolehkan ya tadi itu ya, nggak boleh misalkan jual miras dan lain sebagainya. Harus ada manfaat bermakna bagi kreditur ya, kalau nggak ada manfaatnya nggak boleh. Terus yang kelima adalah terdiri dari lebih dari satu perbuatan terlebih. Jadi perbuatannya harus ada, ya perbuatannya harus ada. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Silakan. Kalau nggak ada kita lanjutin.
Nah, dalam perikatan ini ada 3 serangkai yang saling beririsan ya. Pertama, subjek hukum. Subjek hukum ini apa kemarin? Subjek hukum ini siapa aja yang bisa menghaki, siapa aja yang bisa mendaku ya. Ini ada 2, reh person dan naturlah person. Reh person itu berarti PT atau lembaga atau organ perusahaan. Kalau naturlah person itu manusia biasa. Nah, terus yang kedua adalah objek hukum. Objek hukum itu apa? Objek hukum itu adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki atau dihaki, sehingga dia bisa diaku. Nah, ini masuk ke dalam itu objek hukum. Yang ketiga adalah hubungan atau peristiwa hukum ya. Peristiwa hukum ya kayak tadi, misalkan jual beli. Jadi misalkan objeknya mobil misalkan, perbuatan hubungan hukumnya apa? Jual beli mobil. Oke, ini adalah 3 serangkai dalam sebuah perikatan hukum. Nah, kalau kita lihat ini adalah contoh bagaimana ada dinamika hubungan antara subjek hukum yang ada. Misalkan subjek pertama adalah PTX Koperasi ABC. Subjek hukum kedua adalah ASD Yayasan WZ ya. Ada peristiwa hukum atau hubungan hukum apa, misalkan jual beli, leasing atau anjak piutang misalkan. Hak dan kewajibannya apa? Prestasi dan prestasinya apa, itu dirumuskan dalam perjanjian nanti ya. Jadi apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing itu harus secara detail dideskripsikan dalam perjanjian. Karena itu menyangkut dengan kebutuhan perlindungan hukum yang ada. Ada pertanyaan? Maaf Pak, izin bertanya tentang serangkaian perikatan tadi yang ada 3 subjek hukum, objek hukum, dan hubungan hukum tadi, itu berlaku untuk nominat dan innominat ya Pak? Iya, betul. Berlaku untuk nominal maupun nominat. Jadi sama-sama itu harus diterapkan. Jadi karena dia ngatur mengenai 3 serangkai itu, dia harus ada 3 hal itu. Yang lain silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, ini koperasi ini, misalkan contoh ya, subjek hukum ini, dia punya peristiwa hukum. Peristiwanya hukumnya apa? Jual beli kah, anjak piutang kah, atau leasing kah? Hak kewajibannya apa? Prestasi dan prestasinya gimana? Ini yang harus didefinisikan dalam sebuah perjanjian nanti, gitu kan ya. Ketika ada objek hukum, lahir hak dan kewajiban, itu kan ya. Ini nanti maka harus beberapa hal penting yang timbul dalam perjanjian, lahirnya perjanjian, isi perjanjian, akhir perjanjian, berlakunya perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian. Ini hal penting yang harus kita lakukan dalam aspek hukum. Asas-asas penting dalam perjanjian. Pertama adalah asas konsensual. Perikatan lahir pada saat detik kata sepakat. Perjanjian, pengecualian perjanjian real dan formal. Jadi perjanjian itu sebenarnya lahir ketika ada kata sepakat dari masing-masing pihak. Jadi kalau dalam Islam setelah adanya ijab qabul. Kalau dalam bahasa ini deal ya, deal. Nah, ketika deal itu, maka itu berlakunya perjanjian dengan asas
konsensual. Artinya perikatan hubungan antara dua orang tadi itu sudah lahir. Ketika kapan? Ketika ada konsensualisme, ada kesepakatan, ada ijab kabul ya, ada ya itu deal ya, deal beli misalkan, beli apa? Beli rumah harga segini ya, oke ya, itu sejak saat itulah lahir perikatan atau kesepakatan. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Artinya apa? Ini mau disebut perjanjiannya apa? Sewa beli, jual beli atau apa terserah ya. Isinya juga ditentukan sendiri oleh masing-masing pihak. Asas kekuatan mengikat, fakta sunt servanda yang tadi saya sampaikan bahwa isi perjanjian itu mengikat bagi para pihak seperti mengikatnya undang-undang. Artinya apa? Ini sangat kuat sekali gitu kan, sangat kuat sekali. Kemudian yang ketiga, asas kepribadian. Jadi bahwa perjanjian itu hanya mengikat pada satu pihak gitu kan ya. Misalkan perjanjian antara saya dengan Faikotul, maka ya itu hanya mengikat pada saya dan Faikotul, tidak akan mengikat kepada orang lain, nggak mengikat pada tetangganya, nggak mengikat pada ya orang lain lah gitu kan ya. Karena dalam perjanjian itu hanya mengikat para pihak saja. Yang ketiga adalah asas itikat baik gitu kan ya. Setiap perjanjian itu harus dilakukan dengan asas itikat baik ya. Itu dengan sebuah semangat untuk melaksanakan perjanjian itu dengan baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Maaf Pak, untuk definisi perjanjian sama, maksudnya perbedaan perjanjian sama perserikatan tadi mungkin sedikit ini tentang ininya Pak, untuk di atas kertasnya itu apakah keduanya memerlukan ataukah di perjanjian itu berbeda Pak? Bisa mungkin bebas di atas kertas itu dah. Ya. Gimana? Apa tadi perbedaan gimana tadi? Baik, perbedaan tentang perjanjian sama perserikatan mungkinkah Perikatan ya, bukan perserikatan. Perikatan. Iya Pak, perikatan. Perjanjian dan perikatan. Iya. Perikatan mungkin nggak Pak? Di salah satunya itu ada yang tidak perlu adanya tertulis di atas kertas begitu Pak? Iya. Seharusnya itu nanti juga diterangkan apa perjanjian atau perikatan adalah apa itu kontrak. Jadi nanti ada perbedaan masing-masing ya. Jadi kalau yang paling luas itu adalah perikatan. Setiap perjanjian itu pasti perikatan. Tapi kalau perikatan belum tentu perjanjian. Paham? Jadi semua perjanjian itu pasti perikatan. Sedangkan tidak semua perjanjian itu adalah perikatan. Nah, nanti perjanjian dalam bentuk tertulis itu namanya kontrak. Paham ya? Jadi perjanjian yang sifatnya tertulis namanya kontrak. Jadi paling tinggi itu namanya perikatan. Di bawah perikatan itu ada perjanjian. Di bawah perjanjian yang tertulis itu namanya kontrak. Ya. Ya baik Pak. Nah, paham ya di situ ya? Paham Pak. Yang lain silakan. Afwan Pak tadi yang apa perjanjian itu termasuk perikatan ya? Perjanjian itu termasuk perikatan ya. Jadi kan dalam perikatan itu ada dua. Ada yang karena perjanjian, ada yang karena undang-undang gitu kan ya. Artinya apa? Artinya setiap perjanjian itu pasti perikatan. Ya. Paham ya? Jadi yang paling luas itu adalah perikatan. Di dalam perikatan itu ada perjanjian. Di dalam perjanjian itu sendiri ada kontrak. Maksudnya apa? Kontrak itu adalah perikatan yang tertulis. Sedangkan perikatan itu adalah
perjanjian itu adalah kontrak itu adalah perjanjian yang tertulis. Sedangkan perjanjian itu adalah perikatan yang timbul bukan dari undang-undang. Bisa dipahami ya? Kalau bisa Pak. Oke. Memang agak abstrak ya, harus apa namanya itu? Ini kan ngawang-ngawang ya. Oke, kita akan bahas masalah asas-asas di sini. Pertama adalah asas konsensualitasnya. Adalah kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian yang ditandai dengan apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain ya. Asas ini tercantum dalam 1330 KUH Perdata. Nah, konsensus ini terdapat 3 hal yang ada dalam KUH Perdata ya. Artinya apa? Pertama begini. Asas konsensualitas ini merupakan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian ditandai dikehendaki satu dengan yang lain. Nah, konsensus ini tidak ada bila terdapat 3 hal. Jadi kesepakatan itu akan hilang, asas konsensualitas itu akan gugur, asas konsensualitas itu tidak akan berlaku ketika ada 3 ini. Pertama ada paksaan, yang kedua ada khilaf, yang ketiga ada penipuan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, ketika kita sudah membuat perjanjian sudah selesai, sudah jadi gitu kan ya, maka salah satu pihak nanti ketika dia bisa membuktikan perjanjian itu dibuat karena ada duang atau paksaan gitu kan ya, maka dia bisa mengajukan pembatalan itu ke pengadilan. Ya. Terus yang kedua, ketika di perjanjian itu ada unsur khilaf atau dwelling, maka dia juga bisa mengajukan, loh ini kemarin tuh yang dijual ternyata objeknya beda, bukan ini misalkan ya. Salah objek gitu kan ya. Yang ketiga ada bedrock. Bedrock itu apa? Penipuan. Ada penipuan misalkan apa? Misalkan mobil misalkan ternyata mesinnya diganti dan lain sebagainya. Nah ini yang harus diperhatikan dengan baik. Kalau ada 3 hal ini maka asas konsensualitas itu bisa dibatalkan dari perjanjian itu ya. Yang kemudian kedua adalah asasan kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini adalah asas untuk menyusun kontrak dalam kondisi apapun. Artinya sebebas-bebasnya ya. Ini pertama asas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian. Yang kedua asas untuk kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun ya. Yang ketiga kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian. Yang keempat kebebasan untuk menentukan isi perjanjian. Yang kelima kebebasan untuk menyimpangi hukum perjanjian yang sifat pelengkap ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita bisa membuat perjanjian itu sesuai dengan keinginan kita, bila tidak kita bisa menyimpanginya. Dalam artian bahwa hal-hal yang diatur dalam undang-undang yang itu sifatnya pelengkap boleh tidak diikuti. Ya, boleh tidak diikuti. Oke, terus berikutnya Pacta sunt servanda. Asas mengikat sebagai undang-undang ya. Jadi perjanjian syaratnya dia perjanjian yang sah, maka dia perjanjian itu harus diikuti oleh semua pihak. Dia mengikat seperti undang-undang bagi para pihak ya. Jadi ini harus dipahami dengan baik bahwa nggak bisa kita tanda tangan kontrak, habis itu kita menyimpangi gitu kan ya. Masa cuma tanda tangan doang gitu kan ya. Kalau tanda tangan doang itu berarti konsekuensinya dia paham atas isi dan konsekuensi dari undang-undang itu. Oke. Kemudian adalah
asas good fight atau asas itikat baik. Asas itikat baik ini adalah asas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mewujudkan dari isi dari perjanjian itu. Jadi bagaimana orang-orang itu harus berbuat honestly, openly, jadi secara terbuka, terus saling menghargai gitu kan ya. Jadi tidak melakukan fraud, tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan gitu kan, truly artinya memberikan sesuatu sejujurnya yang beradanya itu, dan actually dengan seadanya gitu kan, without simulation of pretense. Jadi tidak membuat pretensi apapun gitu kan ya. Jadi dia tidak misalkan menjual sesuatu agar begini. Nah, ini dijual ternyata itu begini misalkan ya, itu yang tidak diperkenankan. Jadi adanya asas itikat baik, istilah bahasa sederhananya itu nggak bohong, nggak bijuk gitu ya. Istilah tidak ada satu hal yang menjadi motivasi yang tersembunyi. Ini contoh apa definisi dari asas itikat baik gitu kan ya, bahwa semua pihak atau kedua belah pihak, yang satu terhadap yang lain bersifat sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa jilat-jilat atau akal-akalan mengganggu pihak lain. Tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tapi juga melihat kepentingan orang lain. Tadi saya sampaikan bahwa itu terbuka, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada motif-motif tertentu ya. Ini memang dilakukan sewajarnya. Nah, asas itikat baik ini menurut Prof. Subekti ini berarti kejujuran ya. Bagaimana kepercayaan itu diberikan secara penuh kepada pihak lawan. Artinya bahwa memang para pihak itu secara seoptimal mungkin, secara semaksimal mungkin dalam kemampuannya masing-masing ingin mengupayakan agar perjanjian itu terlaksana. Ya. Jadi dari kejujuran itu bisa secara optimal melaksanakan dari isi perjanjian itu ya, sehingga nanti tidak ada hal yang disembunyikan yang bisa berakibat buruk, yang bisa berakibat kesulitan-kesulitan setelah adanya perjanjian. Nah ini apa yang dimaksud dengan good fight atau itikat baik itu. Jadi kalau disimpulkan, asas itikat baik ini adalah suatu sikap batin atau keadaan jiwa manusia yang jujur, terbuka, ikhlas, dan sungguh-sungguh. Ikhlas dan sungguh-sungguh. Nah, ini gimana ngukurnya, Pak? Gitu kan. Gimana ngukurnya? Ya, kita lihat dari bagaimana kesungguhan dari masing-masing untuk melakukan perjanjian itu. Misalkan ya, jual beli gitu kan ya. Ternyata pada waktu pembayaran ada gangguan gitu kan ya. Nah, tetapi kekurangan pembayaran tadi disampaikan, dikomunikasikan gitu kan ya. Nah, komunikasi itu merupakan salah satu indikasi adanya itikat baik. Terus misalkan lagi posisi seseorang yang nggak bisa menyerahkan barang misalkan ya, karena ada keadaan memaksa, lah dia menyampaikan, menginformasikan, maaf barang belum bisa dikirim misalkan hari ini karena banjir gitu kan ya. Nah, ini adalah sebuah itikat baik dengan upaya untuk melakukan itu. Misalkan lagi ketika ada problem, misalkan ketika pembangunan, misalkan ada proyek pengerjaan rumah ya. Ini rumah ini di tengah jalan macet gitu kan ya. Nah, misalkan yang mengerjakan ngajak musyawarah untuk merundingkan. Ajaan musyawarah untuk merindingkan ini adalah bagian dari asas dari implementasi dari asas itikat baik tadi itu. Ya. Terus apa fungsinya dari asas itikat baik dalam kebebasan berkontrak ini? Itikat baik dalam kebebasan berkontrak ini fungsinya adalah untuk menjaga dari kualitas kontrak itu sendiri ya. Dia harus digunakan pada saat pelaksanaan suatu kontrak gitu kan ya. Hal ini berarti bahwa waktu kontrak dilaksanakan, selain ketentuan yang ada disepakati dalam kontrak itu juga harus ditaati pula asas-asas
ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis gitu kan ya. Artinya apa? Misalkan ketentuan tertulis kan membayar, menyerahkan barang gitu kan ya. Nah, itikat baiknya ya itu tadi gitu kan ya. Misalkan ya benar-benar diiniin, benar-benar dijalankan gitu. Jadi itikat baik ini berfungsi menambahkan atau menguatkan asas-asas, untuk menambahkan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, kedua belah pihak. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada kita lanjutin lagi ya. Saya mau menjelaskan yang tadi ditanyain untuk membedakan bagaimana sih perbedaan antara perikatan, perjanjian sama kontrak. Kita akan lebih perdalam lagi. Ini adalah perikatan yang lahir dari perjanjian. Jadi tadi kan kita udah nyampaikan bahwa perikatan itu ada dua, ada yang lahir dari perjanjian dan lahir dari undang-undang. Nah, perikatan yang lahir dari perjanjian itu adalah perikatan yang timbul dari perbuatan manusia. Nah, ini adalah bagaimana hubungan perikatan, perjanjian, dan kontrak. Ini saya sampaikan tadi itu. Perikatan ini paling luas, dari kontrak ini paling luar. Jadi setiap perjanjian itu pasti perikatan. Nah, yang kemudian setiap kontrak itu pasti perjanjian. Ya. Semua kontrak pasti merupakan perjanjian, tetapi tidak semua perjanjian merupakan kontrak. Hal ini disebabkan karena perjanjian ada yang lisan dan ada yang berbentuk tulisan. Ya, semua perjanjian pasti merupakan perikatan, tetapi tidak semua perikatan merupakan perjanjian. Hal ini bisa dipahami sebab sumber-sumber lahirnya perikatan tidak hanya perjanjian saja, tapi juga undang-undang, putusan pengadilan, dan adat. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, perikatan yang timbul dari undang-undang, misalkan, dari putusan pengadilan. Misalkan diputuskan di pengadilan, misalkan kita tidak boleh mengakses sebuah sebuah wilayah tertentu, misalkan diputuskan oleh pengadilan seperti itu. Maka itu adalah putusan pengadilan yang akhirnya membuat kita tidak bisa memasuki area tertentu. Misalkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan busway, misalkan. Busway itu kan jalan, mobil kenapa nggak boleh masuk situ? Kan seharusnya boleh-boleh saja gitu kan ya. Nah, tapi dibuat ketentuan seperti itu gitu kan ya. Nah, busway itu kan tidak ada di semua daerah. Jadi dia aturannya bukan dengan undang-undang. Ya kan? Dia hanya dengan menggunakan perda dan kemudian dikuatkan dengan putusan-putusan pengadilan. Kalau orang masuk jalur busway kena tilang misalkan. Nah, dan juga hukum adat, ya hukum adat misalkan ada ketentuan-ketentuan adat yang itu membuat
ada hak dan kewajiban yang timbul. Misalkan orang yang menyelesaikan adat, dia harus bikin acara adat misalkan dan sebagainya. Nah, ini hubungan antara perjanjian, perikatan dan kontrak. Perikatan dan perjanjian dan kontrak itu adalah seperti ini. Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu yang konkret. Artinya apa? Perikatan itu sifatnya imajiner. Jadi perikatan itu tidak ada bentuknya, sedangkan perjanjian itu sifatnya konkret. Perjanjian itu sifatnya sudah nyata. Misalkan jual beli, sewa menyewa, udah kelihatan barangnya, udah kelihatan apa hak dan kewajibannya. Terus kita tidak dapat melihat suatu perikatan hanya dengan mata saja, tapi hanya bisa membayangkan dalam alam pikiran kita, ya. Jadi kalau kita bikin perjanjiannya bisa kelihatan, apalagi kontrak gitu kan ya, kelihatan. Tapi perikatannya sifatnya hanya imajiner saja. Nah, kalau kita lihat suatu peristiwa, itu ada yang sifatnya peristiwa biasa, ada yang sifatnya peristiwa itu sifatnya perikatan. Nah, kemudian peristiwa perikatan itu bisa peristiwa hukum, ada peristiwa hukum yang lain. Nah, ini karena perbuatan manusia bisa jadi sumber perikatan, bisa menjadi perjanjian, kontrak, sifatnya lisan juga bisa. Nah, kalau kita lihat perikatan karena undang-undang, ini juga karena ada dua sebab, karena undang-undang semata atau karena perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia misalkan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum. Berdasarkan 1352 Perdata, perikatan lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang, atau timbul dari undang-undang sebagai perbuatan manusia. Sebagai undang-undang perbuatan manusia seperti tadi saya contohkan nih tadi itu ya. Kayak tadi buat kolam tadi itu di samping pagar tetangga. Nah, itu berarti itu timbul karena perbuatan manusia yang perbuatannya melawan hukum. Nah, sifat perjanjian dalam KUH Perdata itu ada yang sifatnya adalah konsensual obligatoir. Konsensual itu berarti perjanjian itu telah terbentuk atau terjadi pada lahir dicapainya kata sepakat yang tadi saya bilang itu. Jadi ketika sah ya, itu langsung terbentuk di situ itu. Kemudian karena sebagian besar perjanjian dalam KUH Perdata bersifat konsensual, maka KUH Perdata menganut kasus konsensualisme. Artinya apa? Artinya perjanjian itu terjadi setelah adanya kata sepakat, maka disebutlah konsensualisme. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada kita lanjutin. Yang kedua, makna obligatoir. Makna obligatoir dalam arti sempit itu peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban saja di antara para pihak dan tidak memindahkan objek perjanjian. Dalam arti luas, menimbulkan hak dan kewajiban saja di antara para pihak dengan tidak memindahkan objek perjanjian. Contoh, perjanjian jual beli. Yang kedua, membebaskan seorang dari kewajiban yang ada. Menurut para pakar, disebut perjanjian liberatory, itu membebaskan hutang, suatu situasi bahwa hanya seorang yang berkewajiban untuk membebaskan hutang, tidak dua. Paham ya? Jadi kalau liberatoir itu berarti kan hanya satu pihak saja. Nah, ini misalkan kalau A punya utang dengan B gitu kan ya. Ya, yang A ini nggak kuat bayar, B bilang sudah nggak usah dibayar. Nah, ini kan tidak perlu konsensualisme. Artinya apa? Walaupun yang satunya nggak ngomong, oh ya udah nggak apa-apa, ya tetap aja utangnya akan dibebaskan. Artinya apa? Dia hanya perlu penyampaian dari satu pihak yang memberikan hutang gitu kan. Sedangkan dia yang punya utang tidak harus
ada kesepakatan itu langsung sudah terjadi. Oke. Perjanjian non obligatoir. Perjanjian non obligatoir terbagi menjadi 4 itu ya. Ya, pertama adalah perjanjian yang Zelig overcomes, yaitu perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak kepada orang lain, misalkan balik nama, hak atas tanah. Yang kedua adalah bevis overcomes, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Kemudian adalah liberatory overcomes, yaitu perjanjian di mana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Yang keempat adalah fastling overcomes, yaitu perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi ruas hubungan hukum antara para pihak. Ini adalah bentuk-bentuk perjanjian yang non obligatoir ya, non obligatoir. Nanti kita dalamin pada pembuatan kontrak insya Allah. Kemudian pengecualian terjadinya perjanjian. Jadi kita tadi sudah memahami bahwa perjanjian itu dianggap telah ada ketika terjadinya kesepakatan atau konsensualisme. Begitu dikatakan setuju, begitu dikatakan sah, sah. Begitu dikatakan setuju, maka itu sudah dimulailah perjanjian pada waktu detik itu, gitu kan ya. Nah, ini tidak berlaku untuk beberapa bentuk perjanjian yang sifatnya formal. Beberapa perjanjian tertentu yang sifatnya formal ini, misalkan adalah perjanjian pembentukan PT. Perjanjian pembentukan PT ini misalkan dia harus didirikan di dalam akta notaris. Artinya apa? Tidak bisa orang ngumpul misalkan 5 orang udah dirikan PT sah ya sah. Nggak bisa begitu. Misalkan 5 orang tadi sudah bersepakat mendirikan PT, belum dianggap menjadi sebuah PT. Baru dianggap menjadi sebuah PT ketika perjanjian tadi itu dibuat di depan notaris. Ya. Yang kedua perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu dalam kontrak kerja dalam hukum perburuan modern bisa dianggap sudah terjadi ketika sudah dibuat kontrak tertulis ya. Sedangkan kalau nggak ada kontrak tertulisnya maka dia belum dianggap terjadi kontraknya tadi itu. Ya. Terus perjanjian perdamaian dalam bentuk tertulis juga. Artinya apa? Damai ya, damai, oke, damai, deal. Nggak bisa itu kan ya. Baru dianggap perdamaian itu selesai atau jadi atau sudah terbentuk perdamaian ketika sudah ada perjanjian tertulisnya. Hibah juga demikian. Hibah penghibahan itu baru akan terjadi ketika dia sudah dibuat dalam akte notaris. Ini adalah beberapa pengecualian. Jadi harus dipahami bahwa ketika kita membentuk atau membuat akte-akte sifatnya, membuat perjanjian-perjanjian yang menuntut adanya akte formal, maka perjanjian itu dianggap sudah ada ketika sudah dibuat aktenya. Ini berbeda dengan perjanjian yang tidak membutuhkan akte formal. Kedua adalah pengecualian terhadap jadi pengecualian. Perjanjian real ada perjanjian yang real dalam terbentuk dalam penyerahan benda yang menjadi objek penyerahan tersebut. Dalam perjanjian ini selama benda yang menjadi objek itu belum diserahkan, maka perjanjian itu belum ada. Contoh perjanjian penitipan barang atau perjanjian pinjam pakai. Jadi kalau misalkan pada perjanjian penitipan barang, meskipun sudah ada kesepakatan, tapi kalau belum ada levering atau penyerahan barang dari satu pihak ke pihak lain, maka pada perjanjian itu dianggap belum pernah ada atau belum terjadi, gitu kan ya, belum terjadi. Demikian juga pada perjanjian pinjam pakai. Perjanjian pinjam pakai ini juga belum dianggap terjadi ketika dia masih hanya ada konsensualisme, hanya ada kesepakatan saja, belum diserahkan barangnya. Paham ini ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan?
Kalau nggak ada kita lanjutin. Yang kemudian adalah kita mempelajari jenis-jenis perjanjian. Ada perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Artinya apa? Timbal balik ini dua pihak masing-masing punya hak dan kewajiban. Kalau sepihak ini berarti hanya satu pihak saja. Perjanjian cuma-cuma dan atas beban, yaitu perjanjian yang tanpa biaya atau perjanjian atas beban. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama atau perjanjian campuran. Bernama atau tidak bernama ini adalah nomina dan inomina tadi itu. Ya. Kalau campuran ini berarti campuran. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara satu pihak dengan pihak yang lain secara timbal balik. Jadi dua pihak masing-masing punya hak dan kewajiban, masing-masing ada hak dan masing-masing ada kewajiban. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Jadi masing-masing pihak punya tanggungan untuk memberikan prestasi. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada salah satu pihak. Misalkan perjanjian hibah, penanggungan atau bortoh, dan pemberian kuasa tanpa upah. Perjanjian hibah ya kalau kita ngasih satu ke orang gitu kan ya. Ini kan nggak ada timbal baliknya. Hanya satu pihak melakukan levering, melakukan penyerahan barang tanpa ada kontraprestasi, tanpa ada kewajiban yang harus dilakukan sebaliknya. Kemudian perjanjian penanggungan atau bortoh. Perjanjian penanggungan itu misalkan ada seseorang mau ngambil kredit di bank gitu. Terus saya sebagai penjamin gitu kan. Saya jaminkan ini. Jadi tidak ada perjanjian timbal baliknya. Saya hanya memberikan jaminan aja gitu. Terus pemberian kuasa tanpa upah. Jadi kalau pengacara mendampingi kliennya di pengadilan dengan pro bono tanpa upah, maka dia tidak ada kewajiban balik dari kliennya tadi itu. Di sini makanya bukan perjanjian timbal balik. Terus kemudian perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang menurut hukum hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Artinya apa? Perjanjian yang tidak ada konsekuensi biayanya. Perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian di mana prestasi satu pihak selalu mendapat kontraprestasi yang lain, dan antara prestasi dan kontraprestasi tersebut senantiasa ada hubungannya. Ini kan atas beban. Jadi sewa menyewa, jual beli gitu kan. Artinya apa? Satunya ngasih barang, satunya ngasih uang gitu. Satunya ngasih manfaat, satunya ngasih uang. Nah, ini perjanjian atas beban. Perjanjian kontraprestasi ini berwujud dua hal. Pemenuhan kewajiban oleh pihak lain, pemenuhan kewajiban saat prestatif. Nah, ini syarat prestatif pemenuhannya tergantung pada pihak yang menetapkan. Maksudnya gimana? Ini adalah perjanjian syarat prestatif ini misalkan ini nanti tanah akan saya hibahkan kalau misalkan gitu kan ya. Oh, tanah ini akan saya berikan kalau begini gitu ya. Jadi ada situasi yang ditetapkan oleh orang di situ itu. Ada pertanyaan sampai di sini silakan. Bal, paham Bal? Isa ngikutin nggak Isa? Ya Ustad. Paham? Insyaallah Ustad. Pakai, paham pakai?
Oke, paham? Paham. Insya Allah, Ustaz. Baik. Ada pertanyaan nggak? Apa Ustaz, mic-nya masih ke-mute. Maaf. Kita akan bahas mengenai syarat sahnya perjanjian. Pertama, karena ini sifatnya konsensualisme, maka dia harus ada mutual consent of parties. Artinya harus ada kesepakatan oleh para pihak. Jadi mutual consent of parties ini merupakan bentuk kesepakatan dari dua belah pihak. Ini merupakan bentuk konsensus ya. Yang kedua adalah adanya kecakapan atau capacity of contract, dalam artian bahwa para pihak yang di situ akan membuat kesepakatan itu harus punya kapasitas. Dia bukan anak kecil, bukan orang stres misalkan gitu kan ya. Terus yang ketiga adalah subject of certain. Subject of certain itu maksudnya adalah ada hal tertentu. Kontraknya ini harus jelas ya, hal tertentu itu apa. Oh, kita nyewakan mobil misalkan. Oh, kita jual rumah. Nah, ini adalah subject of certain-nya harus jelas. Yang ketiga adalah legal cause, dalam artian bahwa harus ada sebab yang halal. Sebab yang halal itu ya barangnya bukan barang hasil curian, barangnya bukan barang hasil penadahan, misalkan barangnya bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperdagangkan misalkan ya. Ini adalah beberapa elemen dalam perikatan dalam kontrak gitu kan ya. Ini yang harus dipahami dengan baik ya. Perjanjian dibuat secara sah, kalau sudah memenuhi 4 ini maka mengikat pada para pihak gitu kan ya. Jadi dia hanya bisa ditarik kembali dengan persetujuan para pihak. Artinya kalau yang narik cuma salah satu itu nggak bisa, dua-duanya harus narik. Nah, pertama ini syarat kesepakatan. Syarat kesepakatan tadi dijelasin yang tadi saya sampaikan. Tidak boleh ada duang, tidak boleh ada dwelling, dan tidak boleh ada bedrock. 3 hal ini tidak boleh terjadi. Kalau terjadi gimana? Dia dapat dimohonkan pembatalannya. Nah, yang kedua cakap. Cakap itu berarti dia harus sudah memenuhi syarat untuk membuat perjanjian atau perikatan. Nah, ini yang belum memenuhi itu gimana? Belum dewasa, di bawah pengampuan, ya, ini harus diperhatikan dengan baik-baik. Nah, satu sebab yang halal ini kausanya atau sebab-sebab anunya itu harus halal, sebab-sebab perjanjiannya. Tadi saya sampaikan bahwa tidak ada hal yang menghalangi terjadinya perjanjian ini. Yang ketiga ada subjek yang tertentu, ya tadi itu harus jelas subjeknya apa. Kemudian kita akan membahas mengenai wan prestasi. Sebelum ke sini, kenapa kita penting sekali membahas mengenai tadi itu ya, mengenai jenis perjanjian, masing-masing kualifikasinya bagaimana, kapan terjadinya perjanjian, itu nanti kaitannya dengan hak dan kewajiban, kaitannya dengan wan prestasi dan lain sebagainya.
Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini. Misalkan jual beli. Jual beli itu kapan dianggap sudah terjadi? Jual beli sudah terjadi itu ketika sudah disepakati. Nah, ketika sudah disepakati. Artinya apa? Artinya misalkan kita jual beli mobil. Jual beli mobil, oke, sepakat. Jual beli mobil. Ternyata begitu apa namanya itu? Diserahkan mobilnya itu kebanjiran misalkan. Nah, ini siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab yang jual apa yang beli? Coba menurut kalian gimana? Kalau belum dikasih tahu di awal yang jual, Ustaz. Yang jual? Iya. Kalau Menurut belum? saya. Kalau belum dikasih tahu di awal, misalnya kan dia jual mobil, terus dikasih tahu spesifikasinya. Oh, ini bekas kena banjir dan sebagainya. Oh, bukan kena banjir, bukan. Jadi ini jual beli mobilnya kan sudah, mobilnya sehat gitu kan ya. Ya, tapi begitu ini sah, oke. Begitu sah udah itu mobil kena banjir gitu baru. Mungkin itu ada asuransinya mungkin yang mengikat. Bukan masalah asuransinya. Disitulah tadi itu, kalau menurut perjanjian, asasnya kan asas konsensualisme. Iya, Ustaz. Paham ya? Jadi sebenarnya ketika mobil itu dijual, maka ketika sah, maka itu kan sudah berpindah hak miliknya. Berpindah hak miliknya itu kan bertanggung jawabnya kan berpindah sebenarnya. Paham maksudnya ya? Iya. Nah, disinilah yang kemudian ada aturan-aturan yang nanti harus kamu pelajari. Misalkan jual beli untuk barang bergerak. Kapan jual beli untuk barang bergerak itu dianggap selesai? Oh, jual beli untuk barang bergerak itu dianggap selesai setelah ada levering. Maksudnya apa? Jual beli itu dianggap selesai ketika barang diserahkan. Misalkan jual beli mobil. Jual beli mobil udah sah, kebanjirannya tapi di tempat penjual. Maka itu masih tanggung jawab penjual, gitu kan ya. Nah, tapi kalau jual beli sah ditaruh di tempatnya pembeli, begitu taruh ke tempat pembeli kena banjir, maka itu tanggung jawab pembeli udah. Nah, misalkan jual beli rumah, oke, deal, oke, begitu deal rumahnya ternyata habis dijual, ya kan, kebakaran. Ini tanggung jawab siapa? Pembeli, Ustaz. Pembeli. Yang lain? Ada pikiran? Yang lain? Pembeli kayaknya. Pembeli ya? Kalau jual beli benda tidak bergerak, dianggap selesai ketika sudah ada perpindahan hak dengan peralihan yang otentik. Artinya apa? Jual beli itu dianggap selesai kalau sudah tanda tangan di notaris atau PPAT. Nah, tergantung tadi pertanyaannya, rumah ini terbakar setelah tanda tangan di PPAT apa belum? Kalau rumahnya itu sudah tanda tangan di PPAT, maka dia itu tanggung jawabnya dari pembeli. Tetapi kalau itu belum tanda tangan di PPAT, maka itu masih tanggung jawab penjual. Paham ya? Jadi misalkan begini,
Yesa beli rumah dari saya. Yesa beli rumah dari saya, oke, tak kasih kuncinya, udah Yes ini kuncinya gitu kan ya, oke setuju ya, harganya berapa Yes, harganya gini 500 juta misalkan, kuncinya tak kasih ke Yesa, tapi kita kan belum ke notaris gitu kan ya, ternyata malamnya kebakaran, ya sudah, berarti itu dianggap belum jadi, belum selesai, tanggung jawabnya masih di penjual. Nah, tapi walaupun belum dikasih kunci, sudah tanda tangan, kuncinya masih saya pegang misalkan, tapi Yesa sama saya udah tanda tangan di notaris gitu kan ya. Terus sudah tanda tangan di notaris, kebakaran, maka itu tanggung jawabnya ada di pembeli. Paham ya? Jadi apa gunanya kita memahami ini? Memahami ini nanti kaitannya dengan bagaimana hak dan kewajiban atas setiap barang itu. Siapa yang punya hak dan kewajiban, disitulah nanti yang harus kita pahami sesuai dengan situasi perjanjiannya tadi itu. Nah, perlunya kita membahas mengenai itu begini nih. Oke. Nah, kapan terjadinya perjanjian dan kapan selesainya perjanjian itu digunakannya ketika nanti diskusi seperti ini. Jadi nanti kalau kalian sudah jadi lawyer, ketika ada sengketa pada satu objek tertentu, itu harus dipetakan. Ini problemnya apa? Oh, di mana ininya? Oh, ini seharusnya siapa yang bertanggung jawab. Dari situlah kita harus bisa memetakannya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai one prestasi. One prestasi adalah tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau ya alpa atau lalai atau ingkar janji. Artinya apa? Artinya disinilah tadi itu bagaimana orang dianggap alpa atau dianggap one prestasi atau ingkar janji. Kita akan membahasnya di sini nih. Nah, kalau tadi itu orang bisa dikatakan tidak alpa atau tidak ingkar janji kalau dia memang itu belum dilakukan. Maksudnya dilakukan gimana sih Pak? Gitu. Ya maksudnya begini, rumah misalkan dijual belum ke notaris tapi sudah kebakar gitu kan ya. Maka yang beli tidak mau membayar gitu kan ya. Nah, itu belum notaris kok gitu kan ya. Maka dia tidak dianggap one prestasi atau tidak dianggap ingkar janji. Tetapi kalau dia sudah ke notaris habis itu kebakar dan dia tidak mau melunasi pembayarannya, maka dia dianggap one prestasi. Itu sudah di notaris, sudah kamu bayar, sudah kamu tanda tangan gitu kan. Sehingga seharusnya tanggung jawab sudah ada pada pembeli. Kalau pembeli tidak mau melunasi pembayarannya, maka dia masuk dalam one prestasi. Nah, disinilah kepentingan kita mempelajari hal-hal tadi. Ya. Macam one prestasi itu ada beberapa. Pertama, dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Jadi, misalkan beli rumah harganya 500 juta, sama sekali nggak dibayar, tidak melakukan apa yang disanggupi melakukan. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Jadi, katanya bayar 500 juta tapi cuma dibayar 200 juta. Yang ketiga, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Ini katanya lunasinya bulan Januari gitu kan ya. Tapi ternyata dibayarnya bulan Desember ya. Nah, ini juga masuk one prestasi. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Misalkan ketika menjual rumah tidak boleh nyewakan. Ternyata dia nyewakan ke orang lain misalkan ya. Nah, ini juga termasuk one prestasi. Konsekuensi one prestasi apa? Bahwa seseorang dapat dituntut seketika atas perbuatan lalai atau alpa jika hal tersebut benar-benar telah disebutkan dalam suatu klausul perjanjian yang mereka sudah perbuat sendiri dan mereka sepakati. Ya, jadi dia bisa dituntut seketika itu juga. Ya, misalkan ketika tadi perjanjian jual beli rumah, misalkan rumah itu mau dijual, terus nanti pembayarannya misalkan 3 bulan lagi. Ya, selama masa itu misalkan penjual tidak boleh ngontrakkan ke orang lain. Ternyata dia menyewakan atau ngontrakin ke orang lain. Nah, maka ini termasuk ke one prestasi. Ya. Misalkan ini dalam contoh kontrak itu
pihak kedua dapat dinyatakan telah melakukan kelalaian atau kealpaan jika disebutkan. Nah, ini contohnya. Apabila para kedua pihak tidak menepati janjinya, maka kedua pihak itu dapat dituntut, misalkan. Ini adalah contoh-contoh klausula wan prestasi. Nah, ini terus ada contoh penerapan pasal ya. Nah, ini contoh penerapan pasalnya di 1238. Nah, kemudian adalah tahap-tahap untuk melakukan menyatakan debitur wan prestasi. Ini ada beberapa tahapnya. Pertama, dengan peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui pengadilan negeri dengan menggunakan somasi. Yang kedua, melakukan somasi tanpa melalui pengadilan negeri, artinya kita bikin somasi sendiri. Nah, isi somasi itu apa? Somasi itu teguran. Isinya apa? Teguran supaya melakukan prestasinya. Oh, kamu harus segera bayar, kamu telat bayar, seharusnya dibayar bulan sekian. Kamu seharusnya bayar sekian, nah ini belum dibayar sampai sekian bulan misalkan. Dasar tegurannya apa? Ini berdasarkan surat perjanjian kita jual beli ini, kamu seharusnya punya tanggungan untuk membayar pelunasan misalkan. Terus yang kemudian disampaikan di situ diperingatin secara keras untuk segera melakukan pembayaran kekurangan sebanyak ini sebelum tanggal ini misalkan. Nah, ini isi dari somasi itu. Jadi dia itu memperingatkan, menegur supaya prestasi yang seharusnya dilakukan untuk segera dilakukan. Tahapan menyatakan prestasi. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh kreditur. Apabila somasi tertindakan, maka kreditur berhak membawa persoalan ke pengadilan dan pengadilanlah yang memutuskan, gitu kan ya, bahwa ini wan prestasi atau tidak. Gitu kan. Kemudian somasi adalah teguran dari orang yang berpiutang kepada berutang agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Nah, somasi ini diatur dalam 1238 KUH Perdata dan 1243 KUH Perdata. Akibat dari wan prestasi ini apa? Akibat dari wan prestasi ini adalah membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi. Yang kedua itu pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Yang ketiga peralihan risiko. Yang keempat membayar biaya perkara atau denda kalau sampai diperkarakan di pengadilan. Ini maksudnya gimana? Jadi atas kelalaian tadi itu maka dia bisa dikenakan ganti rugi. Misalkan begini, karena misalkan utang nggak dibayar-bayar, misalkan utangnya 500 juta, wah ini karena kerugian 500 juta, uangnya tidak dibayarkan, misalkan dia mengalami kerugian berapa. Nah, terus misalkan kita bisa minta pembatalan perjanjian. Misalkan ada perjanjian misalkan pengadaan barang. Misalkan saya punya perusahaan garmen misalkan. Saya ada supplier kain misalkan. Nah, dia ternyata sampai waktu yang ditentukan tidak bisa mengirimkan kain yang diperlukan gitu kan ya. Maka saya bisa melakukan pembatalan ya. Karena dasar wan prestasi yang dilakukan. Kenapa ini penting? Ini penting karena ini untuk menjaga supaya ritme bisnis bisa berjalan gitu kan ya. Jadi kalau orangnya terlambat, maka nanti pelaksanaan bisnis sendiri juga akan terlambat itu. Oleh karena itu dia harus menjaga supaya ritme bisnisnya tadi tetap berjalan. Peralihan risiko itu misalkan gimana? Peralihan risiko misalkan kerugian yang ditimbulkan atas setiap wan prestasi akan ditanggung oleh yang melakukan wan prestasi. Ya.
Misalkan apa namanya itu, orang ngirim barang tidak sesuai dengan spek. Misalkan orang apa namanya itu ngirim AC, dia dibeli AC di perjanjian itu 1 PK, yang dikirim ternyata 2 PK, malah lebih gede kan. Tapi karena lebih gede listriknya nggak kuat, misalkan di gedung-gedung itu. Akhirnya ya ini pengalian resiko, ya dia harus mengganti barang yang dilakukan. Atau misalkan solusi lain, dia nggak mau ini, sudah listriknya dinaikkan misalkan. Tergantung solusi yang diambil oleh masing-masing para pihak. Membayar biaya perkara ini kalau masuk pengadilan nanti ada dendanya berapa. Nah, ganti rugi ini adalah biaya pengeluaran atau pengongkosan yang sudah dikeluarkan oleh satu pihak, ya. Ya, misalkan apa namanya itu, orang bikin pertunjukan wayang misalkan, ternyata nggak datang, wah ini maka kerugiannya, misalkan konser musik, karena pas hari H nggak datang, wah ini kerugian konser musiknya berapa, ini ditanggung di situ semua. Jadi biaya yang keluar dari situ. Rugi adalah kerugian kerusakan barang, kepunyaan kreditor akibat kelalaian, misalkan ya ngirim barangnya rusak gitu. Nah, bunga ini adalah kerugian yang ditimbulkan karena apa namanya itu faktor ekonominya gitu kan ya. Ini juga bisa dituntutkan. Penuntutan ganti rugi bisa juga dilakukan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Maaf Pak, izin bertanya tentang yang apa namanya tentang perjanjian tadi. Misalkan ada unsur paksaan Pak di dalamnya. Cuman misalkan dia merasa paksaan itu masih bisa dijalani gitu Pak, sampai tahap ke notarisnya gitu Pak. Nah, ketika tahap di notarisnya itu kayak rasanya kalau misalkan dilanjutkan lagi, wah ini kayaknya bakal resikonya besar. Nah, ketika di situ dia mengajukan kayak apa ya, pembatalan mungkin karena masa ada unsur paksaan gitu. Nah, namun dari pihak yang lagi itu udah nggak menerima itu semua Pak. Itu gimana Pak? Atas itu. Jadi gini, kalau aspek apa namanya itu juang, aspek paksaan itu adalah aspek yang sifatnya apa namanya itu, sifatnya di luar kontrol. Di luar kontrol itu maksudnya begini, kalau itu di notaris nggak mungkin terjadi. Jadi misalkan begini, Faikotul misalkan disuruh tanda tangan kontrak, kalau nggak gitu mau ditembak gitu. Itu ada paksaan di situ. Jadi paksaan kalau misalkan nggak tanda tangan Faikotul, anaknya dibunuh misalkan gitu kan ya. Jadi apa namanya? Kalau di notaris kan nggak mungkin terjadi gitu. Jadi karena kalau dipaksain, kalau paksaan itu kan pasti dia akan dibuatnya itu misalkan di bawah tangan dan lain sebagainya. Nah, kecuali dapat dibuktikan lain misalkan dia diancamnya di rumah, misalkan apa namanya itu, keluarganya di rumah diancam mau dibunuh kalau dia nggak tanda tangan. Nah ini kan kalau di notarisnya kan nggak kelihatan pengancamannya. di notaris kan tidak bisa dilihat ada pengancamannya, maka di situ nanti dia harus membuktikan adanya pengancaman tadi. Maksudnya gimana? Maksudnya dia nanti diajukan ke pengadilan bahwa ketika dia tanda tangan seperti ini sedang kondisi dalam terancam. Jadi setelah ada perjanjian dia pengen batalin tuh karena dia diancam misalkan gitu kan ya. Nah, dia harus ngajuin ke pengadilan dan membuktikan bahwa posisinya dia tadi pas tanda tangan itu dalam kondisi yang terancam. Misalkan anaknya mau dibunuh dan lain sebagainya. Paham ya di sini ya? Insyaallah Pak. Ada pertanyaan lain silakan.
Kalau nggak ada kita lanjutin. Nah, atas dasar tadi itu kan prestasi itu bisa dilakukan penuntutan atas ganti rugi, ya, atas biaya dan lain sebagainya tadi itu. Lah, ada beberapa ketentuan penuntutan yang ada dalam KUH Perdata, misalkan di 1247 ini, ya, si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata atau terjadinya dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika tidak dipenuhi perjanjian disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya. Dalam arti bahwa yang bisa dilakukan itu pada dasarnya adalah kerugian-kerugian yang sudah nyata. Kerugian-kerugian misalkan begini, saya dapat kontrak misalkan pengadaan barang atau suatu kontrak pekerjaan misalkan, harganya misalkan kontraknya 500 juta. Nah, dari 500 juta itu seharusnya saya dapat untung misalkan 50 juta misalkan. Nah, kerugian saya yang 50 juta itu tadi itu kan kerugian yang nyata. Gara-gara misalkan telat suplainya, maka pekerjaan ini tidak selesai atau tidak jadi saya kerjakan. Nah, itu akhirnya yang disitulah itu menjadi sebuah dasar untuk melakukan tuntutan tadi. Jadi kerugian yang ditimbulkan itu harus kerugian yang sifatnya nyata. Yang kedua, bahkan jika hal dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi ganti bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berutang, keuntungan terhilang baginya hanya terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dan tidak dipenuhi perjanjian. Jadi di 12348 ini dikatakan bahwa yang bisa dituntutkan itu adalah dari biaya, rugi, dan bunga dari barang itu sendiri. Artinya apa? Hal yang masih berpotensi itu tidak boleh digugatkan. Maksudnya gimana? Wah Pak, ini kalau ini digunakan ini Pak Hakim, nanti saya bisa untung seperti ini. Oh kalau digunakan ini seperti ini, gitu kan ya. Dalam artian bahwa hal-hal yang sifatnya masih potensial atau mungkin terjadi itu tidak boleh digugatkan. Nah, tapi yang pasti terjadi aja yang boleh. Jadi misalkan tadi dapat proyek 500 juta. Proyek 500 juta itu kan seharusnya untung 50 juta ya. Ini malah rugi, kenapa? Sudah beli bahan-bahan, misalkan harganya 200 juta, gitu kan ya. Jadi dia ini bisa menggugatkan misalkan karena ini proyeknya nggak selesai, saya rugi 200 juta. Yang kedua, saya seharusnya untung 50 juta. Jadi rugi saya itu jadi 250 juta misalkan. Nah, ini yang sudah bisa dihitung, bukan yang kira-kira ada atau yang akan ada. Nah, jadi ganti rugi itu hanya dibatasi meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wan prestasi. Ya. Yang nggak langsung nggak boleh. Persyaratan dapat diduga akibat langsung dari wan prestasi ini sangat erat hubungannya sama yang lain. Apa yang dapat diduga juga bukanlah akibat langsung dari kelalaian debitur. Jadi kalau yang masih sifatnya masih praduga belum ini tidak boleh. Nah, jadi dalam penuntutan ganti kerugian ini harus menggunakan teori adekuasi atau teori sebab akibat. Tidak boleh lantas barang yang nggak ada sebab akibatnya ditentukan dalam ganti kerugian. Nah, penuntutan ganti kerugian ini juga ada pembatasan yang diatur dalam peraturan mengenai bunga moratorium atau bunga atas kealpaan atau kelalaian. Bunga ini diatur dalam undang-undang ini. Ya nanti kalau kalian tahu lah ini 6% hitungannya kalau nanti suatu saat tahu. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita cukupkan dulu ya. Minggu depan baru kita akan membahas mengenai overmah, keadaan memaksa.